Kita masih dihadapkan dengan pemberitaan yang menginformasikan tentang nasib pekerja migran Indonesia yang kurang beruntung di luar negeri. Sementara itu, pihak pemerintah melalui BP2MI melakukan kerjasama G2G dalam penempatan pekerja imigran di Indonesia untuk memastikan pekerja migran Indonesia mendapatkan tempat yang baik. Apakah langkah ini sebagai kabar baik bagi para pekerja migran Indonesia? Evening Show with Elsa Syarif akan membahas hal tersebut dalam tema Jalan Berliku Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan saat ini saya didampingi oleh co-host bernama Lia Alizia yang seorang advokat juga. Pemerintah Republik Indonesia sejak tanggal 13 Juli 2022 memutuskan untuk menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Malaysia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari adanya pelanggaran oleh pemerintah Malaysia terhadap MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia yang telah disepakati kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati nota kesepahaman atau MOU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI sampai dengan bulan Juni 2022, dapat digambarkan jumlah PMI yang telah ditempatkan ke luar negeri. Untuk sektor formal berjumlah 32.104 orang dan sektor informal berjumlah 30.083 orang. Jenis pekerjaan yang paling banyak dilaksanakan oleh PMI yaitu asisten rumah tangga berjumlah 25.012 orang, pekerja sebanyak 10.785 orang, dan operator sebanyak 3.298 orang. Berdasarkan negara penempatan PMI sampai dengan bulan Juni 2022, negara tertinggi yang menerima PMI yaitu Hong Kong dengan jumlah 24.753 orang, Taiwan dengan jumlah 17.890 orang, Korea Selatan dengan jumlah 3.030 orang, Malaysia urutan keempat dengan jumlah 1.200 orang. Untuk tingkat pengaduan PMI sampai dengan bulan Juni 2022, negara penempatan dengan jumlah pengaduan tertinggi yaitu Malaysia dengan 293 pengaduan, Saudi Arabia dengan 201 pengaduan, Taiwan dengan 94 pengaduan, dan Uni Emirat Arab dengan 53 pengaduan. Pelanggaran pemerintah Malaysia terhadap MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas tersebut guna memberikan perlindungan dan hak-hak PMI sebagaimana yang diatur dalam pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Salah satu haknya yaitu memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Sesuai penjelasan undang-undang tersebut, bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan PMI perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Perlindungan PMI meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator, pembuat kebijakan dengan badan sebagai operator pelaksana kebijakan.
Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara. Jalan berliku perlindungan pekerja migran Indonesia. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan ini. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio 9 TVRI Stasiun DKI Jakarta, yaitu Bapak Benny Ramdhani adalah Kepala BP2 MI. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Ibu Anis Hidayah, Migran Care. Selamat datang Ibu di dalam acara ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Benny ya. Kan pertengahan Juli 2022, pemerintah Indonesia sempat menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Ya kita tahulah sebabnya banyak sekali penderitaan kita, pekerja kita. Apakah saat kembali dibukanya keran pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia pada awal Agustus 2022, sudah dapat dipastikan perlindungan yang baik bagi pekerja migran Indonesia tersebut, Pak? Terima kasih Mbak Elsa, seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saya tentu bersyukur diundang malam hari ini di acara TVRI terkait pertanyaan yang disampaikan tadi ya. Sebetulnya Mbak Anis bisa menjawab lah, apakah pada saat bulan Juli Indonesia benar-benar mengambil satu keputusan penghentian penempatan pekerja ke Malaysia. Karena kalau tidak salah, saya mengikuti berita yang menyatakan melakukan penghentian itu Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia, Pak Hermono. Padahal mandat undang-undang penghentian penempatan itu harusnya dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan keputusan itu harus melalui Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah sampai saat ini saya nggak pernah lihat peraturan menteri yang sifatnya harus tertulis itu ya. Tapi secara substansif sebetulnya kalaupun penghentian itu dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pekerja kita, tentu posisi BP2MI setuju. Walaupun saya juga mengatakan kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan, kalau hanya karena alasan sistem yang dikritik, karena Malaysia dianggap wan prestasi atas MOU yang ditandatangani, itu sebetulnya masalah kecil. Ada masalah-masalah besar yang tabir ini harus dibuka. Kalau kita ingin menghentikan penempatan, itu harus lebih tidak hanya bicara tentang perlindungan kepada PMI, tapi juga harus bicara pada dimensi-dimensi terkait harga diri dan juga dignity, tidak hanya PMI tapi juga negara. Hal-hal curang yang selama ini menjadi praktek penempatan dan itu dilakukan oleh Malaysia, ini yang dibuka ke publik. Misalnya bagaimana para pekerja kita mendapatkan perlakuan yang tidak hormat. Bagaimana mereka ketika ada di tahanan-tahanan detensi imigrasi ya mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Baik sarana prasarana, mereka sering mendapatkan penghinaan dengan kata-kata indon ya, kemudian pekerja haram, mereka juga sering dirampas harta benda mereka baik handphone, uang, perhiasan yang itu tidak pernah dikembalikan. Sel-sel tahanan yang harusnya hanya untuk 10 orang diisi oleh 30 orang, 40 orang. Nah, menurut saya ini perlakuan yang tidak fair oleh Malaysia, oknum-oknum Malaysia pada pekerja kita. Kalau kita ingin mempersoalkan praktek curang, jahat dalam tanda kutip yang dilakukan oleh oknum-oknum Malaysia, inilah sebetulnya momentum kita untuk bernegosiasi, termasuk mengambil langkah penghentian. Jadi penghentian penempatan ke Malaysia tidak hanya pada dimensi sebuah sistem yang itu menjadi alasan penghentian, tapi ada tabir besar, praktek curang, praktek jahat, ya oknum-oknum di Malaysia yang ini sudah menyangkut harga diri dan dignity negara. Dilematis ya, Ya. karena kita ingin memberikan suatu lapangan kerja, Ya. tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak Benar. baik Ya. gitu. Iya, sebetulnya mereka memerlukan kita, Ya. bukan bertepuk sebelah tangan. Itu yang saya katakan. Ya, kita tidak boleh memiliki dan merawat mental seolah-olah kita pengemis pekerjaan. Betul. Ya, bahwa di satu sisi ada peluang kerja yang harus kita tangkap di Malaysia, tapi mindset kita harus berani mengatakan bahwa Malaysia sangat membutuhkan para pekerja kita. Betul.
untuk masalah-masalah terutama kelapa sawit Ya, dan betul. segalanya membutuhkan pekerja Indonesia yang kebetulan pekerja Indonesia itu orangnya ramah-ramah ya. Betul, Betul. Gimana? Iya, mungkin tadi Pak Beni sudah menyampaikan langkah-langkah pemerintah kita. Mungkin saya ingin tanya ke Bu Anis Hidayah dari Migrant Care. Bagaimana Migrant Care menilai ketegasan pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah perlindungan pekerja migran Indonesia? Sebenarnya kalau melihat upaya pemerintah ya, setidaknya 10 tahun terakhir itu ada beberapa progresivitas yang perlu diapresiasi ya. Kita punya perubahan kebijakan hukum, kita punya kebijakan luar negeri yang memprioritaskan perlindungan warga negara, kita meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran. Itu kan langkah-langkah maju 10 tahun terakhir yang tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Artinya dari sisi itu memang ada pergeseran paradigma migrasi ini dari yang dulu komoditif menjadi lebih melindungi ya. Meskipun faktanya regulasi yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran itu belum dijalankan gitu ya. Riset terakhir Migrant Care itu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang harusnya itu menjadi titik awal bagaimana rezim migrasi yang berperspektif HAM itu dimulai gitu ya, itu sampai hari ini saya melihat masih setengah hati Bu gitu. Jadi secara regulasinya maju gitu ya, tetapi di sisi implementasi ini masih banyak represivitas gitu di tingkat lapangan, baik oleh pelaku penempatan yang swasta maupun di kalangan pemerintah sendiri gitu ya. Ini kan ada banyak sekali kementerian dan lembaga yang sinergi dan koordinasinya antara pusat dengan pusat, daerah dengan pusat dengan daerah ini juga belum sepenuhnya berjalan gitu ya, sehingga ini juga mempengaruhi gitu, termasuk sikap-sikap kita dengan negara lain tadi yang disampaikan Pak Beni, bagaimana kita menyikapi Malaysia ketika Malaysia tidak patuh gitu ya, atau mengingkari MOU yang baru ditandatangani seumur jagung gitu ya. Di satu sisi sebagai satu sikap kami sepakat kalau itu moratorium gitu. Tetapi kemudian apa sih dampaknya moratorium itu gitu? Jangan-jangan itu hanya angin segar di tingkat publik gitu ya. Tetapi kemudian tidak berdampak pada pelindungan gitu. Tetapi kalau itu kemudian mendorong ada negosiasi baru ya tidak jadi soal gitu. Tapi kan kita tidak ingin hanya sampai situ saja gitu. Kita ingin mendorong hak-hak pekerja migran ini benar-benar dilindungi, mereka yang bekerja itu pulang menjadi sejahtera gitu ya. Problem-problem lama yang saya kira beberapa kali ya kita berdiskusi dengan Bu Elsa itu gitu. Jadi ini bagaimana diminimalisir, dicegah gitu. Dalam 10 tahun memang diakui bahwa ada kemajuan, namun banyak PR-nya gitu ya, Ya, Bu. betul. Ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya apa saja hal-hal yang harus diperbaiki dan apa yang memang sudah dicapai untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. Tetap di Evening Show with Elsa Syarif. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kembali lagi Evening Show with Elsa Syarif. Jalan berliku perlindungan pekerja migran Indonesia. Bagaimanakah undang-undang yang ada saat ini sudah bisa melindungi sepenuhnya pekerja migran Indonesia? Saya akan bertanya kepada Ibu Anissa ya, Ibu Anis. Yang saya ingin tanyakan tadi kan kita lanjutkan bahwa undang-undangnya udah bagus, tetapi implementasinya di lapangan itu masih belum tercapai apa yang ditujukan perlindungan oleh undang-undang tersebut. Yang saya ingin tanyakan sebetulnya apa yang menjadi
trouble sehingga tidak bisa dilaksanakan undang-undang tersebut untuk melindungi pekerja. Apakah karena masalah berbedanya undang-undang ini ya, karena misalnya kalau ada tindak pidana itu cara melapornya atau semua, terus kemudian apa karena permasalahan yang selama ini Ibu tangani itu masalah skill yang kita tidak sesuai dengan apa yang kita tempatkan untuk bekerja dan hal-hal lain yang mana kita harus perhatikan. Kita bukan undang-undang terus diperbaiki, tetapi law enforcement-nya dalam penanganan kontrol terhadap pengiriman pekerja-pekerja kita di luar negeri, terutama pada saat ini ya di Malaysia ya, yang memang kita merasa sangat terpukul. Seperti Bapak Benny bilang, ini bukan soal ini, masalah harga diri kita. Betul. Mereka saling membutuhkan, tapi kok dia tidak se-balance ya di dalam memperlakukan pekerja kita. Ya, jadi sebenarnya spirit Undang-Undang 18 2017 itu kan lebih menjamin hak asasi pekerja migran yang diregulasi sebelumnya, undang-undang sebelumnya itu kan tidak ada bunyi-bunyi HAM-nya, itu nyaris gak ada. Kemudian debirokratisasi ya, ngurangin birokrasi penempatan ke luar negeri, kemudian mengurangi banyak sekali peran-peran swasta yang itu memicu mahalnya biaya penempatan sehingga pekerja migran itu nyaris 99% itu terjerat hutang gitu karena biaya penempatan itu. Kemudian juga aspek-aspek pemidanaannya kuat sekali gitu. Nah, spirit tadi itu kan mensyaratkan kemudian bagaimana pemerintah di bawah undang-undang itu dimandatkan melahirkan banyak sekali institusi layanan publik ya. LTSA, layanan terpadu satu atap untuk memfasilitasi penempatan, balai latihan kerja yang disediakan oleh pemerintah, mandat undang-undangnya begitu gitu. Tetapi ini sudah 5 tahun usia undang-undang itu, BLK yang saya katakan mandat undang-undang itu sampai hari ini belum direvitalisasi, belum bisa dijalankan gitu ya, sehingga masih menggunakan BLK-BLK swasta yang tentu itu masih berbayar gitu ya. Kasus Inggris kemarin saya kira menjadi cerminan gitu ya, teman-teman pekerja migran tetap terjerat hutang, bayar biaya penempatan gitu. Kemudian LTSA, Bu Elsa, LTSA itu dibentuk dari sudah cukup lama 2016-an ya. Sampai hari ini SOP-nya itu masih menggunakan Perka BNP 2 TKI 2016. Padahal undang-undangnya sudah ada dari tahun 2017 gitu. Nah, ini kan yang kemudian membuat sebenarnya mekanisme penempatan kita itu masih pakai regulasi yang lama kebanyakan, belum bergeser ke undang-undang yang baru. Sehingga teman-teman pekerja migran di Inggris kemarin diangkat The Guardian gitu ya, kemudian di Kamboja seperti itu, di Malaysia dan di banyak negara lain itu situasinya belum banyak bergeser karena implementasinya belum dijalankan gitu ya. Jadi layanan-layanan yang menjadi mandat itu mungkin secara kelembagaan sudah ada, tetapi belum bisa memberikan layanan yang memang benar-benar dibutuhkan yang mengurangi biaya, termasuk kebijakan zero cost ya. Undang-undang itu kan memandatkan pasal 29 memandatkan tidak boleh pekerja migran dibebani biaya penempatan gitu. Karena sebenarnya memang harusnya minim biaya gitu ya, karena semua layanan disediakan oleh pemerintah. Faktanya itu kan kebijakannya sangat populis gitu ya, manusiawi sekali, populis gitu. Nggak bisa jalan meskipun misalnya Pak Benny di kelembagaannya sudah menerbitkan Perka 9 2020 gitu untuk ini biar bisa jalan, tetap saja gitu sulit sekali jalannya gitu karena pihak-pihak yang di bawah undang-undang lama itu mengambil keuntungan dalam penempatan pekerja migran, salah satunya adalah praktek-praktek TPPO, tindak pidana perdagangan orang, tentu tidak mau terima dengan kehadiran undang-undang baru gitu. Sehingga ini mungkin salah satu faktor. Di sisi yang lain teman-teman pekerja migran kita juga belum banyak yang terinternalisasi gitu ya dengan isi undang-undang yang baru. Mekanisme yang baru itu yang seperti apa yang harusnya mereka tempuh ketika akan bekerja ke luar negeri gitu. Jadi faktornya banyak sekali gitu yang mempengaruhi kenapa undang-undang ini nggak jalan gitu. Iya, saya mengerti ya, masalah undang-undang itu kan mengikat warga negara Indonesia. Ya. Nah, tapi kita lihat masalah-masalahnya juga berkaitan dengan warga negara asing yang tidak terikat dengan undang-undang kita. Sehingga ya usulan dari tadi pembicaraan dari Pak Benny bahwa memang harus ada jika kita melakukan suatu kerjasama dengan
dengan negara tempat penempatan pekerja migran kita di dalam sama-sama mengawasi dan sama-sama dia bisa juga menghormati undang-undang kita. Walaupun tidak mengikat dia, tetapi dengan perjanjian secara G2G tentunya bisa sama-sama mempunyai sanksi jika mereka mengabaikan undang-undang kita dan kesepakatan ini. Karena kesepakatan itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Mungkin mau bertanya ke Pak Beni, ini mengenai data Pak. Dari data BP2MI yang ditarik tanggal 1 Agustus 2022, kawasan Asia itu terutama nomor 1 Hong Kong, itu menjadi penempatan tertinggi. Nah, dari yang selama ini ya Pak, ya, apakah penempatan para pekerja migran Indonesia sebagian besar itu dari sektor pekerja formal atau informal Pak? Saya ingin mengomentari dulu yang Oke, disampaikan silakan. Mbak Anies ya. Di satu sisi saya setuju bahwa Undang-Undang 18 2017 pengganti Undang-Undang 39 2004, saya berani mengatakan ini undang-undang yang sangat revolusioner progresif. Bisa dibayangkan dulu pelindungan kepada PMI tidak bicara pelindungan pada keluarga PMI. Sekarang pelindungan negara itu kepada PMI dan keluarga. Dulu pelindungan hanya diberikan kepada PMI selama dia bekerja di luar negeri. Di undang-undang terbaru, pelindungan negara diberikan sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja, dan bahkan setelah kembali. Atau setelah menyelesaikan tugas sebagai pekerja. Ya. Dan 3 dimensi pelindungan ini, pelindungan ekonomi, hukum, dan sosial. Jadi ini strong regulated sebetulnya. Jadi sebuah undang-undang yang sangat kuat. Bahkan perspektif HAM-nya udah masuk ke situ. Saya setuju, ini persoalan implementasi di lapangan. Ada 2 hal catatan saya. 1, komitmen. Ini yang belum dimiliki kesadaran ideologis masing-masing kementerian lembaga dan pihak-pihak yang mendapatkan mandat undang-undang. Sekarang pembagian tugasnya jelas. Ya. Di pusat misalnya ada Kemnaker, kemudian Kemlu dan BP2MI. Di daerah dibagi lagi tugasnya, tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan bahkan sampai desa. Nah, kalau dulu itu hanya menjadi tanggung jawab pusat. Komitmen ini penting karena ada 2 kejahatan dalam catatan saya yang ini selalu mengiringi proses penempatan pekerja kita. Pertama, kejahatan penempatan ilegal ini dikendalikan oleh sindikat, mafia. Dan saya sering mengatakan alangkah naib negara yang besar, negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, negara yang memiliki ya aparatus negara yang dibiayai oleh negara, kok seolah-olah kita tidak memiliki daya dalam menghadapi sindikat tersebut. Ini jumlahnya kecil, seolah-olah mereka menjadi the untouchable. Kenapa? Karena jelas saya berani mengatakan di berbagai kesempatan, sindikat ini adalah mereka yang dibackingi. Jadi sialnya dibackingi oleh mereka-mereka yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Komitmen merah putihnya hilang, komitmen pada republik, negara bangsanya tidak ada. Saya katakan kalau bicara oknum pasti yang brengsek dimanapun, institusi negara selalu ada. Tapi kalau bicara komitmen institusi semua pasti merah putih. Nah, tanggung jawab masing-masing pimpinan institusi ini seperti apa? Saya sering menyebut kalau ditanya siapa aja oknum-oknum itu. Ini era terbuka kok. Oknum TNI ada yang terlibat, oknum Polri ada yang terlibat, oknum keimigrasian ada yang terlibat, oknum Kementerian Luar Negeri ada yang terlibat, oknum Kementerian Ketenagakerjaan terlibat, Kementerian Hukum dan HAM terlibat, oknum-oknum dari BP2MI. Saya ingin fair, tidak boleh saya mengatakan ada yang brengsek di luar, kemudian saya menutupi hal-hal yang brengsek di dalam. Bulan lalu saya melakukan pemecatan kepada salah satu ASN di BP2MI yang terlibat dalam penempatan ilegal. Tegas, padahal usia pensiunnya hanya tinggal 1 bulan. Saya diberikan pertimbangan, Pak, kasihan kan cuma 1 bulan lagi nunggu pensiun, kenapa harus dipecat? Enggak. Hukum tidak boleh mentolerir kepada siapapun pelaku kejahatan. Dan saya yang mendeklar peperangan melawan sindikat harus memberi contoh pada institusi lain. Sekalipun 1 menit dia menjelang pensiun, sanksi harus saya jatuhkan. Yang kedua adalah 1 tahun dia tidak boleh untuk mendapatkan promosi jabatan. Kejahatan yang kedua ini praktek ijon rente. Pertanyaannya sederhana, Pak. Dari mana mereka punya uang untuk bekerja ke luar negeri? Mereka butuh uang untuk tiket, biaya visa, biaya paspor, biaya pelatihan, ya, biaya medical check up. Mereka nggak punya uang selama ini. Akhirnya yang ditempuh adalah menjual harta keluarga atau meminjam uang ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, sehingga
kita kemarin keluarkan skema KTA BNI. Kita keluarkan KUR PMI, negara hadir memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah untuk diakses oleh PMI. Sehingga saya katakan, say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir. Nah, perlawanan negara seperti ini kepada para sindikat yang the untouchable ini harus dilakukan. Karena selalu kalau kita bicara tentang penempatan, ada TPPO di situ. Nah, apakah hanya menjadi tanggung jawab BP2MI? Enggak. Selama ini kadangkala persepsi publik itu keliru. Jika ada penempatan ilegal, jika ada yang masalah yang berangkat ke luar negeri, korban TPPO, itu BP2MI. Kita punya undang-undang TPPO loh, ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kita punya Perpres tentang gugus tugas, ya, pemberantasan TPPO atau pencegahan TPPO, mengikat 27 kementerian lembaga. Saya katakan ayo di mana yang lain? Ya, kami tidak ria ya kalau tracing di Google, ketik sikat sindikat, itu yang keluar pasti BP2MI, bukan kementerian lembaga lain. Nah, skema penempatannya ada 5, Mbak. Ada P2P yang sampaikan Mbak Anies, dan ini memang dominan penempatan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada G2G, ya, government to government, itu penempatan yang dilakukan oleh negara. Ini relatif aman. Bahwa ada masalah pastilah, itu case, ya. Tapi yang paling aman pasti itu G2G, karena negara terlibat sejak awal proses hingga penempatan dan memberikan perlindungan. Atau G2P, government to private. Skema keempat adalah mandiri, skema kelima adalah UKPS. Nah, kalau penempatan yang dilakukan secara resmi, saya bisa memberikan garansi dengan kemajuan, ya, bagaimana negara memberikan perlindungan, lahir undang-undang yang sangat revolusioner. Cenderung tidak ada masalah, kalaupun ada masalah itu case by case. Nah, kalau kita mendengar cerita tentang kekerasan, ini eksploitasi ya, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain, kemudian eksploitasi jam kerja sampai jam 20 jam, yang resmi kan hanya 8 jam. Kemudian ABK kita di tengah laut kalau mengalami kekerasan di atas kapal, jenazahnya dilarungkan ya di tengah laut. Itu dialami oleh mereka yang berangkat setidak resmi. Sebetulnya peperangan negara ini adalah peperangan pada sindikat penempatan ilegal. Sebetulnya tugas negara dalam memberikan perlindungan awal adalah bagaimana melakukan pencegahan. Tapi jika negara menjadi bagian oknum-oknumnya, bagian dari sindikat, dia merendahkan martabatnya untuk menjadi alas kaki sindikat, karena dari sana mungkin dia menerima sesuatu. Maka saya yakin, Mbak Elsa, tidak akan pernah selesai masalah nasib para pekerja kita. Mereka akan tetap ya menjadi korban eksploitasi. Berarti oke Pak, berarti pertanyaan saya ntar di pending dulu ke segmen berikutnya ya. Karena ini makin menarik karena sekarang Bapak mengatakan bahwa undang-undangnya sudah oke, tapi ini menjadi masalah selama ini adalah penempatan dari PMI yang ilegal. Betul. Lalu kita akan melihat nih bagaimana yang namanya legal dan ilegal ini ya Pak ya, sehingga kita bisa lihat yang tadi Bapak bilang bahwa perlu adanya pencegahan, bukan mengobati ya Pak ya. Oke, baik. Ya, baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas sistem perekrutan pekerja migran Indonesia. Tetap di Evening Show with Elsa Sarif. Masih tetap di Evening Show with Elsa Sarif. Jalan berliku perlindungan pekerja migran Indonesia. Silakan, Lizia. Iya Pak, tadi kita lanjutkan mengenai penempatan PMI ilegal dan legal. Nah, berarti kita harus bicara dari sistem rekrutmen. Nah, apa ini yang mesti diperhatikan? Nanti mungkin dari Bapak saya akan ke Ibu, tapi dari Bapak dulu bagaimana? Penempatan resmi sudah dipastikan mereka harus memiliki
berbagai bentuk dokumen persyaratan jati diri yang mengikat dan menyatakan bahwa dia berangkat secara resmi. Tidak hanya paspor, tidak hanya usia yang tentu ya ada pembatasan, tidak hanya izin bahkan dari suami atau keluarga, tidak hanya visa, ya, tidak hanya medical check up yang harus membuktikan bahwa dia dalam keadaan sehat, tapi juga pelatihan itu wajib diikuti oleh siapapun yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Nah, kalau yang tidak resmi otomatis mereka adalah yang tidak pernah mengikuti pelatihan, sehingga dipastikan mereka tidak memiliki kompetensi apapun, tidak memiliki keahlian, tidak memiliki keterampilan. Bahkan yang resmi tadi harus memiliki standar kemampuan berbahasa asing yang cukup. Bahkan menjelang mereka berangkat, negara memberikan fasilitasi, orientasi pra penempatan, pembekalan kepada mereka. Tidak hanya masalah kemantapan ideologi, tapi bagaimana mereka memahami hukum di luar negeri, kultur dan budaya di mana negara di mana mereka bekerja. Itu harus menjadi modalitas dari setiap para pekerja kita. Dan perlindungan negara akan mencatat by name, by address, siapa mereka, berasal dari desa mana atau kampung mana, ya, sekarang sedang berada di negara apa, bekerja sebagai apa, siapa majikannya, bukti perjanjian kerjanya, kemudian mereka berangkat kapan, melalui skema apa, itu semua di-cover oleh negara. Bahkan asuransinya itu harus dijamin oleh negara. Kalau yang ilegal, otomatis negara nggak pernah tahu mereka berangkat kapan, ada di negara mana. Dan mereka tentu tidak memiliki perjanjian kerja apapun, karena direkrut melalui kaki tangan, ya, para bandar, melalui calo, turun ke daerah, mengiming-imingi pekerjaan, gaji yang tinggi, kemudian diberangkatkan secara cepat. Dan rata-rata sebagian besar mereka bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga. Nah, inilah yang sering dialami oleh para pekerja kita, berbagai bentuk eksploitasi. Negara baru bisa memberikan perlindungan ketika mereka menghadapi masalah, melapor ke KBRI atau melarikan diri dari tempat bekerja. Nah, negara ini kan hebat sebenarnya. Tidak lagi mendikotomis apakah mereka dulu berangkat resmi atau tidak. Apapun difasilitasi, ada masalah hukum disiapkan pengacara. Untuk kembali ke Indonesia disiapkan tiket pesawat. Sampai di tanah air dijemput di bandara oleh petugas termasuk BP2MI. Tidak punya tiket ke kampung halaman, kita siapkan. 2 tahun kepemimpinan saya, kita sudah menangani kepulangan 1.460 jenazah. 2 tahun kepemimpinan saya, kita sudah menangani kurang lebih 2.990 mereka yang sakit, dan 90% dari data yang saya sampaikan tadi adalah mereka yang dulu berangkat tidak resmi. Yang lebih menyedihkan kita, Mbak Elsa, saya sering melakukan pencegahan, penggerebegan, ya, di tempat-tempat penampungan kumuh, ya. Ada juga yang ditampung di apartemen. 90% mereka adalah ibu-ibu, perempuan. Kalau kita menyebut ibu-ibu, mereka orang-orang yang melahirkan kita. Kenapa saya marah? Kenapa saya tidak mau menutup jika ditanya siapa oknum-oknum yang terlibat itu dan dari institusi mana? Ini butuh tindakan-tindakan yang extraordinary. Kejahatan mereka benar-benar terorganisir, kejahatan mereka benar-benar melibatkan banyak pihak. Kejahatan mereka, sialnya, saya tidak menggunakan kata sayangnya, kejahatan mereka sialnya dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Menyedihkan. Ya, di satu sisi kita butuh negara, di satu sisi kita butuh aparatur negara yang melindungi PMI, tapi di antara aparatur negara ada oknum-oknum brengsek yang justru menjadi bagian dari sindikat itu sendiri. Nah, jika ini tidak dihadapi dengan cara-cara keras, extraordinary, bahkan pendekatan yang kita tawarkan adalah pendekatan multidor, tidak hanya memenjarakan secara fisik mereka pelaku-pelaku kejahatan, tapi juga bagaimana memiskinkan mereka atas kekayaan-kekayaan yang mereka, saya katakan, berpesta pora memperjualbelikan anak-anak bangsa melalui TPPO. Kapan ya harus dihentikan? Kita butuh komitmen. Ya, tidak hanya BP2MI tapi semua kementerian lembaga. Tidak cukup membahas PMI di acara seperti ini, di ruang-ruang terhormat parlemen, ya, di acara-acara resmi ke negara. Tidak cukup. Sepanjang undang-undang yang sudah baik tadi tidak memiliki daya dukung, komitmen dari masing-masing institusi lembaga negara ini, maka masalah derita PMI akan terus berkepanjangan. Baik Pak, ya memang itu yang memang kita perlukan ya Pak. Mungkin saya tadi mau sekarang dari Ibu Ani sendiri, bagaimana mengenai rekrutmen ini Bu, yang menurut pengamatan dan pengalaman Ibu di lapangan juga?
Sebenarnya ada misleading ya. Dan di kalangan pemerintah menurut saya juga ada misleading tentang migrasi aman. Jadi orang berangkat secara prosedural itu belum tentu dia berangkat bermigrasi secara aman. Gitu. Mungkin tahapan-tahapan prosedurnya ditempuh gitu ya, tetapi dia tidak aman. Seperti kasus Inggris itu kan prosedural, tetapi faktanya kan dia bermasalah gitu di negara tujuan gitu. Jadi migrasi aman itulah yang perlu diinstitusikan dalam mekanisme rekrutmen. Jadi orang mau keluar negeri, tahu dia mau kemana, syaratnya apa, di pasal 13 itu kan jelas Undang-Undang 18 2017. Lalu lembaganya mana saja yang mereka harus datangi gitu ya. Mesti ke desa dulu, ke LTSA kan gitu, kemudian ke PLK, lalu visanya diurus, berangkat gitu. Nah, masyarakat kita itu di satu sisi pengetahuan tentang itu terbatas, tetapi di sisi lain bahwa mekanisme yang tersedia, saya harus mengakui ini belum memberikan jaminan keselamatan mereka yang bermigrasi gitu. Jadi kalau mau memilih ini buah si malakama. Dikatakan milih yang prosedural tetap bermasalah begitu ya, tetapi jalur non prosedural mereka juga tetap bermasalah gitu. Jadi yang mana sebenarnya ini yang selalu kita dorong ke pemerintah untuk membuat semacam multi channeling migrasi itu. Disediakanlah mekanisme yang banyak gitu ya, sehingga orang-orang itu, masyarakat kita yang bermigrasi itu punya pilihan. Seperti kita mau beli tiket kereta, itu kan kita bisa beli di webnya KAI, bisa beli di webnya penyedia layanan tiket gitu ya, bisa juga langsung ke stasiunnya, bisa juga macam-macam gitu. Mana yang paling mendapatkan trust gitu kan, itu yang kira-kira paling bagus gitu, jaminan mutu, proses, harga dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya sampai hari ini pilihannya nggak banyak, dan dari semua pilihan itu tingkat resikonya ada gitu. Nah ini yang mestinya Undang-Undang 13 itu kan menuntun gitu untuk membuat mekanisme ini lebih terang benderang gitu. Jadi tidak hanya berliku sebenarnya Bu Elsa, tetapi juga gelap gitu perlindungan ini gitu. Jadi ini mekanisme rekrutmen ini yang mesti dibuat terang, pilihannya banyak, jaminannya ada gitu ya, sehingga masyarakat juga makin punya trust gitu ke pemerintah gitu. Karena kalau kita selalu menyalahkan mereka yang memilih jalan irreguler gitu ya atau unprocedural, Gus Dur dulu selalu marah kalau kita bilang ilegal, nggak ada manusia yang ilegal gitu ya. Masyarakat akan mau gitu memilih jalur yang resmi gitu. Kalau itu jalurnya itu mudah, murah, transparan, akuntabel gitu ya, mengurangi risiko-risiko kerentanan mereka gitu. Nah ini yang kita belum punya gitu. G2G yang disampaikan Pak Benny itu kecil sekali persentasenya dari keseluruhan orang yang bekerja ke luar negeri, mayoritas masih P2P, private to private gitu. Nah ini PR besarnya saya kira bagaimana membangun itu ke depan gitu. Ya memang ya, negara kita begitu luas ya, dimana untuk mensosialisasikan tentang yang legal, prosedurnya itu perlu terus menerus, dan ini kan kebanyakan memang pekerja-pekerja ini dari desa-desa yang mana tentunya mungkin kita bisa menggunakan kelurahan, kecamatan dan tingkat-tingkat itu di dalam mencegah untuk jangan sampai mereka melakukan private to private itu. Jadi dan kita sudah lihat begitu kerasnya Bapak Benny ya di dalam melindungi, dan saya memang miris sekali karena adanya itu. Nanti tentunya kita tidak mau hal itu terjadi. Jangan Bapak kita memulangkan orang sakit, memulangkan jenazah. Kita ingin memang sesuai dengan tujuannya bekerja di luar negeri. Betul. Untuk mendapatkan suatu kesejahteraan. Ya, permisa. Tetap di Evening Show with Elsa Sharif.
Masih tetap di Evening Show with Elsa Syarif, Jalan Berliku Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya ingin tanyakan kepada Bapak Beni, yang saya kagum ya, Bapak berjuang sekali untuk pekerja migran Indonesia. Ya, tentunya tadi Bapak sudah jelaskan masalah prosedurnya yang mana. Saya ingin tahu prosedur ini kan dijalankan, nggak mungkin orang ini dari desa ke pusat, ini agak sulit. Betul. Apakah ini sosialisasinya sampai ke desa-desa? Ya. Dan di tiap desa tuh ada spesial untuk memberikan pengetahuan, edukasi kepada mereka untuk tidak menerima tawaran pekerjaan dari pihak calo-calo ini, ya istilahnya calo ya, atau mafia-mafia pekerja, trafficking, tetapi ada yang resmi, sehingga harus terus-menerus kepala desa ataupun lurah yang mendapatkan pengetahuan dari pusat secara berjenjang, sehingga itu tersalurkan sampai ke calon-calon pekerja migran ini, Pak. Saya sering menyampaikan bahwa negara kita saat ini sebetulnya dalam situasi darurat penempatan ilegal. Kita happy ngobrol di sini membahas tentang PMI, bisa aja lewat pintu keluar bandara sekarang sedang berangkat 100-200 orang. Betul. Dan kita tidak perlu meragukan situasi ini, sehingga butuh treatment, butuh ya komitmen dari kementerian lembaga yang memiliki tanggung jawab sebagaimana mandatori undang-undang. Saya sering mengibaratkan bahwa negara benar-benar melakukan peperangan, siapa yang lebih dulu cepat ya, dan siapa yang terlambat maka dia akan menjadi pihak yang kalah melawan para sindikat. Di mana kecepatan mereka? Mereka punya kaki tangan, ya, sampai di kampung-kampung, sampai di desa. Mereka diberikan modal. Bisa dibayangkan hanya untuk membujuk satu calon PMI tidak resmi, mereka dimodali 45 sampai 50 juta. Pertama, jika dia tidak mau, keluarganya dikasih 10 juta. Biaya penampungan sampai di Jakarta, apakah di penginapan, di hotel, di apartemen, di rumah-rumah, dibiayai makan minumnya. Kemudian juga tiketnya ditanggung. Walaupun ya karena mereka awam tidak paham, semua uang yang dikeluarkan itu diakumulasi menjadi hutang yang harus dibayar di kemudian hari. Negara tidak memiliki uang untuk meyakinkan para pekerja bagaimana jika ingin bekerja ke luar negeri, semua fasilitas sudah disiapkan. Sehingga mandat Undang-Undang 30 ayat 1 itu jelas sebetulnya. Kalau kita ingin menarik setiap masyarakat ingin bekerja ke luar negeri secara resmi, negara harus menyiapkan uang. Mereka tidak boleh mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai semua pembiayaan termasuk tiket, paspor, biaya pelatihan yang sangat besar, dan juga medical check up, bahkan undang-undang memandatkan sekarang untuk tes psikologi. Ilustrasi saya sederhana kok. Kalau negara mengeluarkan satu calon pekerja, kita modali aja Mbak, 30 juta. Itu mimpi saya satu saat. Setiap tahun kita menempatkan yang resmi 277.000. Negara hanya mengeluarkan 8,1 triliun. Itu investasi yang kecil bagi negara. Kenapa Mbak? Karena yang dikembalikan PMI tiap tahun, Mbak belum tahu, 159,6 triliun. PMI penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Apa ruginya bagi negara? Undang-undangnya udah benar bunyinya. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Itu udah keren banget. Duitnya nggak ada. Ini problem. Sehingga mereka yang butuh uang, butuh pembiayaan, didatangi calo, uang udah di tangan dalam bentuk cash, mereka tertarik. Walaupun tadi ada resiko, ya. Pasti karena mereka tidak pernah terikat dalam perjanjian pekerjaan, kadangkala mereka dipekerjakan tidak sesuai yang dijanjikan, gaji yang dinyatakan besar ternyata juga kecil, dokumen-dokumen seperti paspor itu dipegang sebagai alat sandera, dan eksploitasi kekerasan fisik, kekerasan seksual, jam kerja itu dialami oleh mereka. Jadi negara harus serius sebetulnya kalau mau berperang dengan para sindikat, selain melakukan bersih-bersih secara ke dalam. Sosialisasi, diseminasi informasi, itu sangat aktif ya kita lakukan hari ini. Dan bagaimana yang resmi ini benar-benar diglorifikasi dengan berbagai bentuk fasilitas dalam bentuk tadi bantuan modal pinjaman dengan bunga yang sangat rendah dan memberikan perlakuan-perlakuan hormat negara kepada mereka. Mbak, kalau saya ajak satu tempat
ke satu acara kami, pelepasan CPMI yang resmi. 2 malam sebelum mereka terbang, mereka nginep di Hotel Bintang 4. Itu skema G2G. Saya punya mimpi melepas mereka, ibarat negara melepas kontingen Olimpiade. Bedanya mereka bertarung dalam kompetisi olahraga internasional, kembali harus jadi juara. Tapi konteks PMI, kita lepas mereka menjadi duta negara, bertarung dalam merebut peluang kerja. Kembali menjadi juragan, berangkat sebagai migran. Itu yang kita inginkan. Bahkan biaya pelatihan selama 5 hari untuk G2G kita sudah bebaskan. Hal-hal inilah yang harusnya negara hadir, tidak lagi dalam bentuk pinjaman kepada para pekerja kita. Ya, kalau dipilih ya, memilih pinjaman walaupun bunganya rendah atau memilih uang cuma-cuma yang dibawa para calo, pasti memilih yang cuma-cuma. Ini bisnis kotor, Mbak. Dan ini uang yang sangat besar. Saya ingin mengambil satu contoh. Ada nama Nurbaiti Titin Marsini. Ini calo yang sangat sulit disentuh di zaman dulu. Sudah sangat populer. Ya, di era saya, koordinasi dengan Polda, ditangkaplah. Dalam 2 bulan, Nurbaiti bisa memberangkatkan 500 orang. Itu pernyataan di BAP. Orang kampung, mohon maaf, pendidikannya biasa-biasa, lebih hebat dari Ibu Anies, mungkin lebih hebat dari saya, bisa meyakinkan orang kampung berangkat 500 orang. Berapa keuntungan dari 1 orang? 15 juta. Dikali 500 dalam 2 bulan, dia mendapatkan keuntungan 7,5 miliar. Orang kampung, tidak perlu pendidikan tinggi. Yang penting dia mau ya turun ke desa-desa meyakinkan bagaimana orang untuk berangkat. Titin Marsini Nurbaiti ini hanya 1-2 orang. Dan di desa-desa di daerah ini puluhan dan ratusan calo berkeliaran. Ini sindikat, ini bisnis kotor. Dan kita sebagai negara besar tidak boleh rela anak-anak bangsa diperjualbelikan. Tidak boleh membiarkan ada kelompok-kelompok yang berpesta pora mengambil keuntungan dari bisnis kotor dengan cara memperdagangkan anak-anak bangsa. Saya bahkan mengatakan kepada jajaran, tidak boleh kita biarkan di otak, di kepala para bandar pemilik modal ini merasa dengan uangnya seolah-olah dia bisa mengendalikan negara ini. Seolah-olah dengan uangnya dia bisa membeli aparatur-aparatur negara ini. Jadi banyak cara untuk kita bagaimana berperang dengan melawan sindikat dan melahirkan daya tarik orang untuk lebih percaya memilih penempatan resmi. Selain tentu penegakan hukum. Ini saatnya negara hadir, negara tidak boleh kalah dan hukum harus bekerja. Tapi kembali tadi ke poin yang pertama, komitmen pihak-pihak tertentu di kementerian lembaga. Oke, terima kasih Pak. Ke Bu Anies, tadi kita mendengar dari Pak Beni bahwa mudah sekali para calon migran ini diiming-imingi lah berarti ya oleh hal-hal yang kelihatannya baik di depan tapi ternyata tidak baik. Bagaimana menurut Ibu, apa yang seharusnya dilakukan oleh para calon pekerja migran kita sebelum dia memutuskan mengadu nasib? Itu satu. Yang kedua, apakah perlu ya Bu ada hotline service jadi mereka bisa konsultasi terlebih dahulu sebelum memutuskan? Iya, soal iming-iming sebenarnya edukasi itu ya, edukasi tentang bahaya calo, bahaya sindikat trafficking itu kan sudah cukup lama dilakukan. Sampai ke basis gitu ya. Tetapi kenapa itu kok seolah-olah tidak mempan gitu ya. Karena apa? Mereka itu kan datangnya itu jemput bola. Jadi jemput bola ke rumah, datang langsung, paling izin RT begitu ya. Kemudian bawa uang, penampilannya necis, bawa kisah-kisah success story gitu, orang ini ke Arab misalnya bangun rumah sekian lantai, kemudian ke Malaysia bangun ini punya mobil dan lain sebagainya gitu. Jadi janji-janji surga itu membius gitu ya. Tidak salah juga mereka gitu karena mereka tidak paham bahwa itu adalah modus-modus kejahatan terorganisir gitu yang sering kita katakan TPPO gitu. Jadi jemput bolanya ini yang tidak ada counter narasinya sampai ke desa-desa gitu. Padahal dalam Undang-Undang 18 2017 pasal 42 desa itu punya 5 kewenangan, menyediakan informasi, mendata, menyediakan layanan, memberdayakan, menangani kasus, memulangkan, pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi ini nggak jalan sampai hari ini. Ada sekitar 2.300 desa yang merupakan basis pekerja migran,
mungkin nggak sampai 500 desa-desa yang sudah paham tanggung jawabnya gitu, kewenangannya gitu. Nah ini satu problem yang besar gitu ya. Sementara teman-teman pekerja migran itu butuh pekerjaan yang cepat gitu ya, karena terhimpit ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi itu juga tidak serta-merta bisa disalahkan gitu ya, karena situasinya yang memang begitu gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, sekali lagi mekanisme penempatan gitu ya, sebagaimana mandat undang-undang itu nggak jemput bola kayak tadi itu gitu. Mestinya kita itu kan lebih aksesibel yang disediakan oleh pemerintah. Instrumennya banyak kok di kelembaganya Pak Beni, di Kemenaker. Kemenaker itu juga sampai kabupaten gitu, sampai kota dan lain sebagainya gitu. Bahkan desa juga lembaga pemerintah ya, punya kewenangan gitu. Kenapa nggak mampu menyediakan mekanisme yang dibutuhkan gitu? Mestinya itu kan mudah gitu. Nah ini menurut saya yang tidak bisa berkompetisi dengan sindikat gitu ya, sindikat yang menang gitu untuk memenangkan hati para calon pekerja migran yang ujung-ujungnya mereka jadi korban gitu. Yang ketiga adalah penegakan hukumnya nggak jalan gitu. Jadi sudah tahu itu kejahatan yang terlibat banyak, tadi sudah disampaikan Pak Beni, penegakan hukumnya itu paling kalau ada kasus yang kemudian dijerat adalah calo di tingkat dusun, dan itu maksimal paling setahun gitu ya penjaranya, kemudian banding jadi 6 bulan gitu ya, kemudian setelah itu juga merekrut lagi. Padahal undang-undang TPPO itu kan 15 tahun penjara kalau korbannya tereksploitasi, kalau meninggal itu diperberat sepertiga, kalau pejabat terlibat itu sepertiga jabatannya dicopot dan lain sebagainya gitu. Jadi ini macan kertas gitu, regulasi-regulasi yang dibentuk oleh negara ini nggak dipakai sama sekali gitu. Ini juga berpengaruh besar gitu ya, sehingga sindikat itu ya nyaman-nyaman aja gitu melakukan berbagai praktek-praktek pengambilan keuntungan, kejahatan gitu, karena penegakan hukumnya juga nggak jalan gitu. Nah apa yang perlu dipersiapkan teman-teman pekerja migran? Ya satu, mereka harus memahami undang-undang ini undang-undangnya bagus untuk pelindungan mereka gitu ya. Desanya juga harus diberdayakan untuk punya komitmen bagaimana melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri gitu. Karena kalau Pak Beni mengatakan yang prosedural itu terdata gitu ya, yang unprosedural itu mestinya desanya juga tahu tinggalnya di desanya gitu. Jadi kuncinya menurut saya adalah di tingkat desa gitu. Jadi teman-teman pekerja migran paham hukum, jangan mudah diperdaya gitu ya oleh calo-calo, termasuk juga tawaran-tawaran lewat online, Facebook, Instagram itu kan juga makin banyak gitu. Kalau ada apa-apa segera melapor gitu. Hotline sangat penting gitu ya. Semua masyarakat itu kan sekarang pegang smartphone ya. Mereka melek teknologi, melek media sosial gitu. Ibu-ibu, emak-emak itu sering viral pakai TikTok ya, IG mereka dan lain sebagainya gitu. Kenapa ini tidak dijadikan sebagai media untuk sosialisasi yang disampaikan Pak Beni tadi gitu. Jadi menurut saya ketinggalan jauh gitu isi undang-undang dengan upaya-upaya pemerintah untuk mensosialisasikan bagaimana sih berangkat ke luar negeri yang aman untuk masyarakat gitu, sehingga tidak aksesibel gitu. Jadi nggak mendarat gitu ke orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri gitu. Termasuk TVRI itu menurut saya mereka itu kan sampai daerah-daerah gitu, pakai dong siaran untuk sindikat trafficking itu lewat apa saja sih gitu, model-model mereka merekrutnya begitu ya. Jangan sampai mau, jangan sampai ketipu dan lain sebagainya gitu. Ya. Iya. Keren lah. Ya. Termasuk itu YouTuber di desa itu banyak sekali, YouTuber buruh migran itu banyak sekali, digandeng oleh pemerintah gitu ya sebagai duta gitu ya untuk mensosialisasikan migrasi-migrasi yang aman gitu. Ya memang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia memang itu mutlak, Ya, adalah kewajiban dari pemerintah agar PMI ini mendapatkan perlindungan dan mendapatkan haknya dan perlindungan yang baik di luar negeri. Terus kemudian peningkatan kemampuan informasi yang diberikan kepada PMI untuk diperlukan misalnya prosedur apa aja jika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak baik di luar negeri, dan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Dan itu memang saya melihat bahwa semuanya sudah baik, tinggal adalah informasi supaya bisa kita
melawan itu sindikat-sindikat trafficking ini. Terima kasih, saya sampaikan demikian episode Jalan Berliku Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sampai jumpa di Evening Show with Elsa Sharif dengan episode yang berikutnya.